Nah, ya, gitu. Boleh. Anak muda saya begini. Ya. Pokoknya ini saran, ya. Karena Rasulullah beliau biasanya cium dulu, baru beliau melakukan. Lanjut. Iya, betul. Mengarahnya ke pandangan ibu pada waktu begini, mengarahnya ke Hajar Aswad. Ingat ya, ke Hajar Aswad. Lanjut. Sa'i, ya, dimulai dari Bukit Sofa, berakhirnya di Bukit Marwah. Ingat, antara Sofa Marwah adalah warna hijau, sunnah untuk laki-laki untuk tinggi. Ya, lanjut. Kemarin ibu bisa bayangkan, kami bulan Februari tanggal 23 bawa 271. Saya bawa, kemudian 6 bis pun itu tempat sa'i dan tempat tawaf full. Subhanallah, alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Ini tempat startnya. Ibu nanti kalau pas ngelewatin Bukit Sofa ya, tolong doa dalam hati. Kami juga tempat ijabah, tempat yang mustajab berdoa. Ya, dulu kita bisa naik ke atas 2005-2007 terakhir. Kesininya udah mulai ditutup pakai kaca. Ya, lanjut. Di Bukit Marwah, nah itu bentuknya kayak batu dan sebagainya. Lanjut. Kita terakhir, kita tutup rangkaian umroh kita dengan tahallul. Apa itu tahallul? Menandai prosesi umroh, yaitu dengan menggunting minimal buat perempuan 3 helai. Yang buat laki-laki karena umrohnya tadi berapa? 2 kali kan? Ya, 2 kali menurut jadwal 2 kali. Umroh yang pertama buat diri kita, umroh yang kedua yaitu untuk boleh membadalkan. Ingat ya, badal umroh boleh. Badal umroh itu apa sih Pak Ustaz? Membadalkan, menggantikan orang yang sudah meninggal, kita yang melaksanakan, pahalanya kita tujukan buat yang meninggal. Tuh, ya, boleh buat ibu, boleh buat bapak, yang penting yang meninggal. Boleh nggak Pak Ustaz yang masih hidup? Boleh. Syaratnya 2. Yang pertama dia sudah tua renta. Ya, udah tua renta, udah nggak mungkin berangkat. Yang kedua, dia punya sakit yang menahun, yang udah parah sakitnya, cuci darah, di ICU, itu boleh dibadalkan. Tapi mohon maaf, kalau dia masih muda, uangnya banyak, yang dibadalin, keenakan dia. Iya, lu mau gue badalin, tapi almarhum namanya. Ya, jangan, ya, itu dia. Jadi itu boleh. Mana Pak Ustadz yang duluan? Apakah ibu, apakah bapak? Almarhumah ibu duluan. Ya. Man ahaqqu bi husni sahabati, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di muka bumi ini siapa yang paling aku berhak gauli dengan baik?" Ummuka, ibu kamu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Summaman, siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Baru abuka, baru bapak kamu. Jadi ibunya berapa, Bu? 3. Bapaknya? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi ibunya 3, bapaknya 1. Kok ketawa kenapa ya? Ya itu tadi ya. Lanjut. Bapak ingat ya, untuk umroh yang pertama ingat dikit aja. Dikit, karena kan nanti Bapak kalau kuat ada umroh ketiga, umroh keempat dan sebagainya. Kalau memang tapi dari travel itu dimaksimalkan 2. Kalau ketiga, keempat, Bapak silakan koordinasi dengan mutawif, dengan Ustaz. Ustaz, saya mau umroh ketiga yuk, bagaimana ya? Ada 4 orang berangkat naik mobil, silakan boleh. Ya, itu dia. Gampang kok. Nanti mikotnya yang ketiga adalah di Tan'im. Ya, di Tan'im itu yang paling terdekat. Naik mobil 50 real. Ya, kemudian sampai sana biasa sholat dulu 2 rakaat, kemudian selesai sholat labbaik Allahumma umrotan khususon almarhum. Sebutin nama almarhumnya. Ya, sebutin nama almarhumnya. Jadi Bapak kalau mau umroh kedua, ketiga, ya, maka yang pertamanya jangan dipelontos. Ya, ini kemarin ada tuh jamaah tuh, ya, dia langsung dibotak licin. Pas kedua bingung saya mau dibulitin naik. Ya, jadi yang kedua, ketiga baru nanti. Nah nanti Bapak untuk yang fullnya sunnah untuk kalau bisa dibotak. Kenapa? Ada pertanyaan kemarin dari jamaah, Pak Ustaz, mana yang afdol, dicukur dikit apa dibotak? Dibotak. Karena doanya Allahumma kulli syahratin hasanah wa anhu syai'a warfa' lahu darajah. Ya Allah, jadikanlah setiap helai rambut itu sebagai penggugur dosa, mencatat amal kebaikan dan mengangkat 1 derajat. Tuh, ya. Jadi nanti Bapak kalau habis umroh nih, ya, itu nanti ada yang nawarin tuh tahallul. Nah, itu tukang cukur tuh. Ya, tukang cukur. Standarnya 10 real.
Ada yang paling mahal 15 real. Bapak jangan dihubungkan ke rupiah. Oh 10 kali 40. Mahal. Jakarta murah 15.000. Sono kali ke Jakarta. Ya, Bapak Ibu kalau mau belanja jangan dihubungkan ke rupiah. Dari zaman dulu nenek kita pergi haji ya 1 real ya segitu. Jadi yang membuat itu naik karena rupiah kita makin ya, jadi gitu ya. Nah, kemudian untuk tahallul nanti dibimbing doa. Selesai sudah rangkaian umroh kita. Jadi umroh itu apa? Umroh itu adalah pertama dia ambil niat ihram di miqat, sholat sunnah ihram 2 rakaat, langsung melamatkan niat labbaik Allahumma umratan, kemudian menuju Masjidil Haram, tawaf 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, sholat sunnah tawaf 2 rakaat, minum air Zam-Zam, menuju Bukit Sofa, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, berakhirnya di Bukit Marwah. Tahallul itu dia yang namanya umroh. Ya, tapi untuk bapak-bapak, mohon maaf, ada kebijakan yang terbaru. Kalau bapak-bapak pengen masuk di pelataran Masjidil Haram, maka wajib menggunakan kain ihram. Pakai kain ihram, walaupun KW itu artinya boleh pakai kolor, boleh. Karena bukan umroh kan, hanya untuk sholat di pelataran. Ustaz, saya pengen mau ke tempat-tempat kayak tadi Pak Ustaz, ke tempat ijabah, bagaimana? Untuk perempuan agak bebas, silakan. Ya, nanti boleh sholat antri di Masjid Hijr Ismail. Kapan lagi bisa nyium kiswah Ka'bah, ya kan? Foto di samping Ka'bah, kemudian nyium rukun Yamani. Nah, kapan lagi doa dekat Multazam? Nah, itu boleh, silakan. Ya, nggak apa-apa. Nah, waktunya kapan Pak Ustaz? Nah, saya kasih waktu. Ya, waktu rahasia, waktu yang kemungkinan besar agak lowong. Mau saya kasih tahu? Lemes banget. Mau dikasih tahu? Mau banget apa bingung? Nih, itu antara jam 7 sampai jam 10 pagi. Ya, kenapa? Karena orang udah pada dari malam, mereka pada pulang. Mereka pada pulang istirahat. Tapi itu gampang, lihat aja. Kan di kamar itu langsung live. Langsung ke tempat Masjidil Haram. Kalau sepi, nah, ibu berempat nih, satu kamar, mumpung sepi, yuk ambil wudhu kita berangkat. Nah, sampai sono alhamdulillah penuh. Yang penuh juga. Emang nggak ada sepinya. Kalau rombongan itu nggak ada sepi. Kita nganggap jam 1 malam nih sepi nih. Yuk kita berangkat. Malam ada jam 1 malam. 3 juta orang pikirannya sama. Jam 1 malam semuanya seperti itu. Sama ketemu sama ya. Tapi nyatanya apa? Sepi. Iya, ketemu juga pokoknya. Nah, begitu. Ya. Jadi insya Allah ibu jangan sampai 4 hari 3 hari ibu di sana ternyata nggak sampai ke tempat-tempat ijabah. Kalau sama saya bawa, saya berikan waktu. Para jamaah saya bikin grup yang mau ke tempat ijabah, saya tunggu di mobil jam sekian. Itu banyak tuh. Alhamdulillah saya dampingin, alhamdulillah ada yang nyium Hajar Aswad, ada yang nyium. Bu, nyium Hajar Aswad jangan merem, ingat ya, jangan merem. Karena ada kejadian merem gitu. Ternyata parahnya orang hitam. Kok bau teknik ya. Nah, ingat ya, jangan merem, melek tuh, hati-hati ya. Nah, lanjut. Nanti kita setelah itu ada ziarah di kota Mekah. Apa saja? Pertama yaitu kita akan ziarah ke Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, di tempat favorit kalau Ramadan nih. Tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad menerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1-5. Jangan naik ke atas, tinggi, 1,5 jam naiknya. Ya, jadi kita cukup di bawah saja doa, nanti dibimbing doanya. Ya, karena ada ulama mengatakan tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad itu termasuk tempat ijabah. Ya, lanjut. Nah, ini Jabal Sur, yaitu tempat Nabi Muhammad ngumpet bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq 3 hari 3 malam dari kejaran kafir Quraisy. Ini pun sama tinggi juga, ya. Jadi kita cukup di bawah aja. Lanjut. Nah, ini dia tempat favorit buat suami istri biasanya ya. Mereka kenapa? Karena untuk doa supaya langgeng keluarganya. Ya, jadi cukup sekarang. Kemarin terakhir saya berangkat bulan Februari masih ditutup. Ya, cukup saya sarankan ibu-ibu di bawahnya. Di bawah udah. Ya, doanya di bawah apa? Di bawah aja. Yang pertama doa yang diabadikan oleh Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna